Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesal jalan tak juga diperbaiki, warga Lebak pasang spanduk sindiran. Mencuri kabel listrik, mantan satpam pabrik di Bojonegara ditangkap polisi. Dampak cuaca buruk, nelayan Pandeglang tidak melaut. Nelayan di sejumlah daerah mulai terdampak cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Seperti yang dialami nelayan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Nelayan di wilayah tersebut terpaksa tidak melaut lantaran cuaca buruk dan angin kencang yang terjadi sejak beberapa hari terakhir yang menyebabkan gelombang laut menjadi tinggi. Untuk mengisi waktu luang, para nelayan ini mengisi dengan memperbaiki jaring dan membersihkan mesin kapal. Selain gelombang tinggi dan angin kencang, nelayan tak berani melaut lantaran kondisi perahu yang kecil sehingga rawan tergulung ombak. Beberapa nelayan terpaksa menggunakan uang dari hasil tabungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemarin udah 4 hari. 4 hari? Ya kesini, 4 hari kesini. Terus bisa ke laut nggak, Bang? Nggak bisa, ombaknya besar sih. Nah terus selama nggak ada kegiatan, nggak ke laut, apa aja? Biasa, beberes alat-alat perahu aja, alat tangkap ikan. Gitu ya. Kang, ini biasanya sampai kapan sih cuaca seperti ini? Nggak tahu, kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar, nggak tahu sih ya. Oh gitu ya. Nah terus untuk menutupi kebutuhan hidup, itu dari mana nutupin untuk kebutuhan anak dan si istri sehari-hari? Ya kalau punya celengan-celengan, kalau nggak ada ya ngebon-ngebon sama teman tetangga. Ngutang ya? Iya. Jika dipaksakan tetap melaut, nelayan mengaku khawatir dengan keselamatan mereka. Masih? Udah berapa hari? Udah seminggu. Seminggu. Nah Mas, ini kan bisa ke laut nggak Mas? Enggak lah, nggak bisa ke laut. Itu alasannya apa nggak ke laut, Bang? Ya. Ombak? Tinggi, ombak, gelombang. Ya biasa ini sih. Beberes. Langsung mau di dok kapalnya. Oh sekalian ya? Iya. Para nelayan berharap agar kondisi cuaca segera membaik, mengingat aktivitas melaut menjadi sumber utama pendapatan mereka. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Dalam rangka persiapan penanganan terjadinya bencana di Kabupaten Lebak, jajaran Kepolisian Polres Lebak dan Pemkab Lebak menggelar-gelar pasukan yang diadakan di halaman Polres Lebak. Kegiatan apel pasukan ini dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan personil dan mengecek semua kelengkapan peralatan yang akan digunakan jika terjadinya bencana di Kabupaten Lebak. Wilayah Kabupaten Lebak, terutama Lebak Selatan, menjadi salah satu daerah rawan terjadi bencana saat musim hujan seperti bencana banjir dan tanah longsor. Diharapkan dengan adanya gelar pasukan ini, petugas bisa bergerak cepat dalam melakukan penanganan bencana di lapangan. Saya sudah memerintahkan Kapolsek langsung turun ke bawah juga kepada Babin untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena seperti dari perakiraan dari BMKG, ini cuaca dari awal November sampai Januari ini akan cuaca yang ekstrim. Jadi antisipasi masyarakat apabila hujan itu ya ada kesiapsiagaan untuk menghadapi banjir atau apapun itu bencana yang ada. Dan kita juga koordinasi sama BMKG, kita akan update setiap hari mengenai cuaca yang ada di Banten, terutama Lebak, dan itu akan kita share ke jajaran, dan jajaran akan share juga ke masyarakat untuk antisipasi. Gitu.
Masyarakat terutama yang tinggal di daerah rawan bencana dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat intensitas hujan tinggi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pemerintah Kota Tangerang menyerahkan 8 unit armada baru kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Sekitar 8 unit armada baru, 4 diantaranya dialokasikan untuk kebutuhan setiap unit pelayanan teknis atau UPT BPBD di wilayah. Di samping itu, penyerahan sarana prasarana yang baru ini guna menghadapi ancaman cuaca buruk yang dikeluarkan oleh BMKG yang diperkirakan terjadi di bulan November 2025 hingga Februari 2026 mendatang. Selain itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan apel siaga gabungan dengan melibatkan sejumlah relawan, personil TNI Polri, dan stakeholder lainnya dalam menghadapi cuaca buruk. Peringatan dari BMKG bahwa memang di November sampai ke Februari kita masuk zona musim hujan, dan ini kita antisipasi dengan setiap hari kita selalu men-share dan mendiseminasi data ke teman-teman di wilayah, baik itu teman-teman lurah ataupun kecamatan. Nah, kita juga share di grup siaga bencana, kita ada WA group, sehingga teman-teman dinas teknis terkait lainnya juga bisa mengetahui kondisi-kondisi kemungkinan yang ada di tiap harinya. Nah, berikutnya juga kita sedang mempersiapkan apel siaga bencana dalam waktu dekat. Nanti kita akan persiapkan dan koordinasikan dengan dinas-dinas terkait dan instansi lainnya, sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri baik sisi sarana prasarana maupun juga SDM, dan juga dengan jejaring kita dengan teman-teman lain yang ada di Kota Tangerang. Kesiapan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Tangerang, khususnya BPBD, dalam melindungi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat saat menghadapi kegawat daruratan maupun bencana daerah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.